Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Ani Junianti Pertiwi, mahasiswi STISEBI. Kali ini saya akan men-sharing tentang reseller dan dropshipper, analisa fikih produk. Sebelumnya saya harap kepada pendengar audio saya dan penonton video saya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan segala urusannya selalu dipermudah dan dilancarkan. Allahumma amin. Langsung saja kita ke perbincangan inti. Ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu nih, reseller sama dropshipper apa sih bedanya. Kalau dropshipper bedanya dia seorang pembisnis memasarkan, tapi produk dia nggak nyetok barang. Kalau reseller dia nyetok barang. Contohnya si Maimunah dropshipper nih. Nah, toko hijab Alia si supplier. Si Maimunah sama toko hijab Alia ini udah kontrak nih, kalau saya bakalan jadi dropshipper si Maimunah. Kemudian si Maimunah kayak tag foto produknya sendiri, masarin sendiri, segala macam sendiri. Masarin, udah masar, dapatlah konsumen beli hijab misalnya di Maimunah. Harganya udah ditambahin karena kan untuk keuntungan si Maimunahnya yang diambil ya. Nah, udah dapat si konsumen transfer harganya, duit sesuai yang ada yang dari Maimunah. Nah, si Maimunah ngasih tahu nih ke si toko hijab Alia supplier ya, sekalian ngasih duit harga hijabnya, kemudian data konsumen. Akhirnya si toko hijab Alianya proses pesanan si Maimunah si konsumen gitu. Nah, bedanya kalau reseller dia udah nyetok duluan barangnya, jadi dia masarin sendiri, dia packing sendiri, semuanya packing sendiri, masarin sendiri. Akhirnya dia tinggal langsung ngirim ke konsumen kalau reseller gitu. Kalau dropshipper belum ada stok barangnya gitu. Nah, di sini kelebihan reseller, stok tersedia hingga cara menjual lebih leluasa. Misalnya COD atau membuka counter atau toko gitu kan, kalau misalnya reseller. Nah, kalau dropshipper kan nggak bisa karena nggak ada barangnya. Kemudian bisa menerima konsumen dekat maupun jauh, nggak masalah jarak. Bisa menjelaskan produk dengan lebih pasti karena melihat sendiri bentuk fisik, berat, dan lain sebagainya. Bisa mengontrol stok sendiri sehingga tahu mana produk yang ready dan tidak ya. Itu kelebihan reseller. Dan yang terakhir, bisa mengambil margin lebih besar, jelas gitu kan. Nah, kalau misalnya kekurangannya reseller, yang pertama itu harus memiliki modal untuk membeli produk, memiliki resiko produk mengendap di gudang karena tidak laku, dan yang terakhir direpotkan dengan proses packing dan pengiriman. Itu kekurangannya. Kalau dropshipper, kelebihannya tidak memerlukan modal untuk memulainya, tidak direpotkan dengan proses packing dan pengiriman, resiko kerugian yang sangat minim. Itu kelebihan dropshipper. Kekurangannya dropshipper, yang pertama, hanya bisa menjual dengan cara online karena untuk menjual secara langsung butuh modal kan, butuh barang dan stok produk. Nah, yang kedua, pemahaman tentang produk, knowledge masih terbatas karena kebanyakan dropshipper tidak mengetahui bentuk fisik produk yang dijualnya. Dan yang terakhir, kontrol produk tidak bisa dilakukan sendiri karena masih bergantung pada supplier, ya kan. Dalam bisnis dropshipper dan reseller ini ada beberapa macam akad yang bisa digunakan. Yang pertama, ijaroh. Apabila si dropshipper atau reseller tidak memiliki dana untuk menyetok barang, maka dia hanya mengandalkan marketing, yaitu mencari konsumen kan. Nah, nanti jika mendapatkan konsumen, si dropshipper atau resellernya mendapatkan fee dari jasa pemasarannya dia gitu. Ini bisa sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 09 tahun 2000 tentang ijaroh. Fee yang tidak terima oleh dropshipper atau reseller bisa berupa nominal atau persentase dari si supplier. Kalau misalnya nominal, seandainya dari supplier misal bisa menjual dua baju, akan mendapatkan nominal sekian ribu. Nah, kalau dalam persentase misalnya bisa menjual 2 baju akan mendapatkan
2% gitu, dari penjualan gitu. Jadi kalau ijaroh dia menjual jasa pemasarannya. Yang kedua, bisa menggunakan akad bai salam. Akad ini digunakan jika si dropshipper atau reseller mendapatkan dana terlebih dahulu nih dari si nasabah, dari si konsumen. Nah, kan dana dibayar di muka kan. Akhirnya si dropshipper atau reseller ini ngasih duit ke supplier. Nah, ini disebut bisa terjadi akad bai salam sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 05 tahun 2000. Terus juga bisa menggunakan skema akad jual beli. Apabila si dropshipper atau reseller ini sudah menyetok barang, ya udah dia tinggal jual beli aja ke konsumen gitu kan. Nggak perlu ribet-ribet. Nah, bisa juga menggunakan akad samsara. Jika ketentuan yang berlaku barangnya terjual, maka dropshipper atau reseller berhak mendapatkan reward ya. Jadi kalau akad samsara ini, supplier udah kerjasama nih, udah kontrak, misalnya sekian puluh pieces terjual, dapat reward sekian gitu. Kalau nggak terjual ya udah nggak dapat reward. Nah, itu bisa menggunakan akad samsara. Hal ini berdasarkan Fatwa DSN MUI nomor 93 tahun 2014 tentang keperantaraan wasatoh dalam bisnis properti. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.